Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Jibril Al-Mujahid, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021, jurusan Bimbingan Konseling, Universitas Negeri Semarang, NIM 130102 1055. Nomor ujian 2021 10-27-62. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, akan diadakan kegiatan uji kinerja dengan kegiatan layanan konseling individu, pendekatan realita, dan strategi WDEP. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ayu ya? Iya Pak. Bagaimana kabarnya Ayu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Sekarang sebelum kemarin tadi ada pelajaran apa di kelas? Ada pelajaran PAI Pak. Pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Siapa gurunya? Ibu Tajul Rida Pak. Tajul Rida. Gurunya Ibu Tajul Rida. Iya Pak. Kemudian ada tugas-tugas nggak yang harus Ayu selesaikan? Ada sih Pak, tapi sudah saya kerjakan semuanya. Sudah Ayu kerjakan semuanya dan sudah selesai ya? Iya Pak. Sudah, alhamdulillah. Bagus sekali Ayu. Nah, Bapak ingin bertanya nih. Kita kan baru-baru ini bagi rapor. Ayu dapat peringkat berapa? Alhamdulillah dapat ranking 1 sih Pak. Dapat ranking 1. Ayu dapat ranking 1. Iya Pak. Bagus sekali. Tetap semangat belajar ya. Iya Pak. Nah, kemudian bisa kita tingkatkan terus, bisa kita pertahankan terus. Nanti di semester ke depan, Ayu dapat peringkat ke-1 lagi. Bagus enggak? Keren enggak? Keren, ya kan? Demikian. Baik, dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kira-kira ada Ayu? Ada Pak di rumah pengajian saya. Sekarang kan ada perlombaan fakultas pidato. Jadi saya harus mempersiapkan diri untuk mengikuti perlombaan tersebut. Jadi Ayu ada perlombaan pidato yang akan Ayu ikuti. Iya Pak. Dan sekarang sedang latihan pidato. Iya. Nah, menyangkut perlombaan, di sekolah kita juga akan direncanakan akan melaksanakan kegiatan perlombaan. Ada perlombaan gitar solo, ada perlombaan menyanyi, ada perlombaan pidato juga, ada perlombaan menulis cerpen, ada perlombaan menari. Nah, kira-kira Ayu sudah mendaftar di bidang perlombaan apa? Ada Pak, saya sudah mendaftar di bidang pidato Pak. Sudah mendaftar di bidang pidato? Iya Pak. Bagus sekali Ayu. Dan sudah mulai latihan atau belum? Udah Pak, kemarin baru saja latihan. Kemarin baru latihan ya. Bagus sekali Ayu. Nah, seperti itu dong. Seorang siswi yang terus bersemangat belajar ya, terus mengembangkan kemampuan dan potensi. Bapak senang sekali itu. Ya. Siapa tahu nanti dapat peringkat ya, dapat peringkat 3, 2, 1. Nah, siapa yang bangga? Ayu akan bangga. Ya, orang-orang tuanya juga akan bangga, teman-temannya semua akan bangga. Sahabat-sahabatnya juga akan bangga. Gimana, keren nggak? Keren dong. Baik, jika demikian, persiapkan diri sebaik mungkin lah ya. Iya Pak. Ikuti setiap arahan, ikuti setiap apa yang disampaikan oleh guru pembimbingnya. Demikian. Baik, untuk persiapannya sudah berapa lama Ayu lakukan? Sudah dari 3 minggu lalu Pak. Sudah 3 minggu yang lalu. Wah, berarti ini sudah semakin oke ya penampilannya. Baik, mudah-mudahan ya Bapak doakan nih saya dapat peringkat ya di perlombaannya, baik di sekolah maupun di tempat pengajian. Ya, oke. Kira-kira bagaimana Ayu? Ada hal-hal yang lain yang ingin Ayu sampaikan? Ada Pak. Silakan Ayu ceritakan ke Bapak. Jadi kedatangan saya ke sini ingin menceritakan kegelisahan dan kebingungan saya kepada Bapak. Nah, jadi Ayu sekarang sedang mengalami kegelisahan. Iya Pak. Iya. Bisa Ayu ceritakan? Bisa Pak. Baik. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menyampaikan ya. Sebelum itu Bapak ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan
kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelumnya Ayu pernah ikut nggak kegiatan konseling ini? Belum sih Pak. Belum pernah ya? Baik, Bapak akan menjelaskan kegiatan konseling itu adalah bantuan layanan yang diberikan kepada konseling ataupun kepada klien agar klien bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapinya secara mandiri. Nah, seperti itu. Nanti Bapak kita akan bercerita, ya. Kemudian diharapkan nanti Ayu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu. Paham ya? Paham. Baik, untuk kemudian kira-kira ada hal-hal nantinya yang ingin Ayu sampaikan, ada hal-hal yang ingin Ayu utarakan kepada Bapak. Ayu tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut masalahnya akan diketahui oleh orang lain, karena Bapak akan menjaganya. Seperti itu. Bapak akan mencoba menutup rapat-rapat setiap apa yang akan Ayu sampaikan nanti. Bisa nggak? Bisa Pak. Nah, seperti itu, ya. Kemudian di sini Bapak ada lembaran inform konsen, ya. Silahkan Ayu isi terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa ditandatangani, ya. Siap ya? Oke, ini silahkan diisi. Nah, dibaca terlebih dahulu Ayu ya. Baik, sudah Ayu. Terima kasih Ayu. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, dan yang ketiga, kegiatan konseling ini kira-kira akan berapa lama kita sepakati, kira-kira berapa lama akan kita lakukan? Kira-kira 40 menit bisa Pak? 40 menit. Ya Pak. Yakin 40 menit? Yakin Pak. Yakin ya. Baik. Tujuan kita menyepakati waktu agar setiap permasalahan yang akan kita bahas nantinya, setiap hal yang ingin Ayu sampaikan nantinya bisa fokus pada permasalahan tersebut saja. Kita tidak melebar ke tempat lain. Ya, paham ya? Jadi Ayu bisa fokus, baik Ayu maupun Bapak bisa tetap berkonsentrasi pada permasalahan yang tengah Ayu alami. Seperti itu. Bisa ya? Baik. Sebelum Bapak ingin tahu hal-hal apa saja sih yang ingin Ayu sampaikan ke Bapak, ingin Ayu ceritakan ke Bapak, silakan ceritakan. Jadi beberapa hari ini pikiran saya nggak enak Pak. Saya merasa sangat gelisah. Ya. Saya juga merasa sangat malas untuk belajar. Dan ketika di sekolah, saya melihat mereka berkumpul selalu. Sedangkan saya selalu saja sendiri. Tapi ketika saya ingin berkumpul dengan mereka, saya merasa tidak percaya diri Pak. Saya takut dibully sama mereka. Baik, Bapak memahami ini Ayu, keresahan yang Ayu alami. Jadi Ayu merasa tidak percaya diri ya, tidak percaya diri, takut dibully sama kawan-kawannya, ya. Jadi Ayu selama ini sering sendiri, Iya Pak. seperti itu. Nah, Ayu sering sendiri dan Ayu tidak pernah bergabung dengan mereka, tidak. Tidak Pak. Baik, hal-hal apa saja yang sangat Ayu inginkan terkait dengan permasalahan ini? Saya berpikir Pak, saya ingin sekali bergabung dengan mereka dan berkumpul sama mereka. Tapi sampai sekarang saya hanya membutuhkan pencarian saja Pak untuk saya lakukan. Jadi selama ini Ayu berpikir ingin bergabung dengan mereka, ingin berkumpul, bercerita dan berbagi ceria dengan teman-temannya semua. Tapi selama ini belum dilakukan ya? Belum. Tapi Ayu sangat menginginkan hal tersebut ya. Baik. Kemudian sejauh ini sudah apa saja sih yang sudah Ayu lakukan? Saya
coba untuk memberanikan diri untuk menyapa mereka dan bertemu sama mereka. Iya. Selama ini Ayu sudah mencoba untuk memberanikan diri. Iya Pak. Nah, seperti itu. Sudahkah Ayu lakukan hal tersebut? Belum Pak, saya masih merasa takut untuk bertemu sama mereka. Ayu masih takut berarti ya? Iya Pak, saya takut dibully. Ayu masih berperasaan untuk takut dibully. Nah, kira-kira nih, mengapa sih Ayu belum bisa keluar dari permasalahan tersebut? Dengan pikiran-pikiran tersebut, mengapa belum bisa keluar? Kira-kira bisa dijelaskan ke Bapak? Jadi awalnya perasaan saya dan senang aja sih Pak. Iya. Tapi semenjak ini saya merasa saya selalu saja sendiri. Saya kurang berani untuk bergabung dengan mereka. Padahal setiap harinya teman saya Rizka selalu ngajak saya buat belajar pidato. Cuma saya juga kurang berani. Berarti Ayu masih memiliki perasaan-perasaan yang membuat Ayu sangat takut ya? Sangat takut, sangat khawatir. Dan Ayu merasa tidak percaya diri untuk bertemu dengan mereka, berbagi dengan mereka, bercerita dengan mereka. Ayu belum ya? Belum berani ya? Oke. Sudah sejak kapan kira-kira Ayu? Sekitar 7 bulan yang lalu Pak. Sekitar 1 bulan yang lalu Ayu sudah mengalami hal yang seperti ini. Iya Pak. Baik, jika demikian Bapak memahami nih apa yang Ayu rasakan ya. Pada dasarnya sendiri itu tidak enak ya, Iya Pak. sangat tidak enak kan. Kita tidak tahu mau kemana kita berbagi keluh kesah, kita tidak tahu harus kemana untuk bercerita seperti itu ya. Pada dasarnya memang demikian, sangat tidak menyenangkan. Oke, jika demikian, kira-kira hal-hal apa saja sih yang sudah Ayu lakukan untuk mengatasinya? Saya sudah mencoba untuk bergabung sama mereka dan mereka berkumpul. Dan saya pikir saya ingin mengajak teman saya Rizka untuk berjalan-jalan setiap hari minggunya. Demikian ya. Tapi Ayu pernah mengajak Rizka ya, berpikir untuk mengajak Rizka jalan-jalan ya. Oke. Kemudian, apakah dengan mengajak Rizka dengan jalan-jalan bisa meredakan kegelisahan ataupun kerisauan perasaan Ayu? Tidak Pak, dengan berjalan-jalan saja tidak membuat pikiran saya merasa kurang. Tapi hanya dengan berjalan-jalan saja tidak efektif ya. Iya Pak. Jadi sejauh ini hal-hal apa saja yang sudah Ayu lakukan untuk mengatasi keresahan maupun kegundahan yang tengah Ayu alami? Bisa ceritakan ke Bapak? Saya pernah mencoba untuk baca buku dan komik. Tapi dengan baca buku dan komik saya tidak dapat mengurangi kegelisahan saya Pak. Jadi selama ini ketika Ayu merasakan perasaan tidak nyaman, Ayu hanya membaca komik dan membaca buku pelajaran ya. Nah, seperti itu. Bapak memahami ya, Bapak memahami keresahan, kegundahan yang tengah Ayu alami. Sekarang, apakah hanya dengan membaca komik? Apakah hanya dengan membaca buku pelajaran, mengerjakan tugas-tugas dan pekerjaan rumah di kamar bisa mengurangi setiap perasaan-perasaan yang tidak nyaman tersebut? Tidak Kira-kira Pak. bisa nggak? Tidak Pak. Dengan hanya baca buku dan baca komik tidak dapat menghilangkan kegelisahan saya. Tapi palingan hilang sebentar, nantinya pasti akan kembali lagi Pak. Nah, berarti selama ini Ayu tetap merasakan perasaan tidak nyaman ya? Iya, Pak. Jika hanya membaca komik, membaca buku, mengerjakan tugas-tugas, paling hanya perasaannya hanya hilang sebentar ya. Perasaan-perasaan tidak nyamannya hanya sedikit mereda ya. Kemudian nanti akan muncul kembali. Seperti itu Ayu. Iya, Pak. Nah, jika demikian perlu nih bagi kita untuk merencanakan rencana-rencana ataupun langkah-langkah efektif yang lain. Kira-kira bisa nggak Ayu rumuskan langkah-langkah efektif seperti apa sih yang akan kita lakukan dan bisa meredakan kegelisahan ataupun kerisauan dari perasaan tidak nyamannya Ayu? Kira-kira ada nggak? Silahkan ceritakan. Saya akan memberanikan diri untuk menyapa dan bertemu sama mereka dan juga mengajak teman saya Rizka untuk lebih sering melakukan kegiatan seperti jalan-jalan dan mengulang-ulang pidato. Nah, seperti itu. Berarti Ayu tetap akan mengajak Rizka untuk jalan-jalan ya? Karena Ayu rasa
selama ini mungkin yang dicoba belum begitu maksimal, demikian. Kemudian latihan pidato juga dengan Rizka. Iya Pak. Iya, bagus sekali. Nanti mau jalan-jalan. Nah, Ayu ada teman dekat ya, Rizka. Iya Pak. Nah, tadi Ayu sampaikan ke Bapak ada Rizka nih yang sering jalan-jalan, sering ngajakin latihan pidato. Nah, berarti itu langkah efektif dari Ayu ya, Iya Pak. sering berbagi ataupun bercerita kembali dengan Rizka, kemudian mencoba untuk berkumpul dengan teman-temannya seperti itu ya. Nah, itu langkahnya sangat bagus Ayu. Bapak sangat mengapresiasi langkah dari Ayu ya. Kemudian patut sekali untuk Ayu coba. Nah, seperti itu. Kemudian kira-kira nih ada nggak alternatif lain kira-kira? Ada nggak langkah-langkah yang selain sudah yang Ayu sebutkan? Kira-kira. Coba silahkan ceritakan ke Bapak. Saya akan sering lagi berkumpul dengan teman dan lebih lagi ngajak Rizka untuk lebih sering bermain Pak. Dan saya kan juga ada akun Facebook juga Instagram. Ayu ada akun Facebook dan Instagram? Iya Pak. Nah, bagus itu ya. Jadi saya akan aktifkan lagi akun saya biar teman-teman saya lebih banyak Pak. Nah, bagus sekali. Berarti Ayu akan mencoba mengaktifkan kembali ya akun Facebooknya dan akun Instagramnya. Bapak juga ada loh, nanti jangan lupa ditambah ya. Jangan lupa di-add. Nah, biar kita berteman nanti di dunia maya ya Ayu ya. Itu bagus sekali, langkahnya sangat bagus, langkahnya sangat efektif Ayu. Dan kira-kira nih, kapan Ayu akan mulai melakukannya? Kapan akan mulai Ayu coba? Insya Allah mulai besok sih Pak. Waktunya pas saya sampai di sekolah, saya akan mencoba memberanikan diri untuk menyapa mereka dan berkumpul bersama mereka Pak. Bagus sekali. Berarti sejauh ini Ayu sudah mampu menyimpulkan, Ayu sudah mampu juga untuk merumuskan langkah-langkah efektifnya. Sangat bagus. Dan Ayu telah juga dapat menemukan ya tips yang bagus ataupun langkah yang tepat untuk meredakan keresahan-keresahan yang tengah Ayu alami. Bapak memahaminya, Bapak sangat memahami dan Bapak sangat mengapresiasi langkah-langkah dari ataupun hal-hal yang telah Ayu sampaikan. Bagus sekali Ayu. Nah, kemudian Bapak minta sekali lagi coba deh Ayu sampaikan sekali lagi kepada Bapak langkah-langkah efektif seperti apa saja sih yang akan Ayu laksanakan besok. Yang pertama saya akan menyapa mereka dan Yang pertama Ayu akan menyapa mereka dan berkumpul dengan mereka ya. ya Pak. Kemudian Terus saya akan mengajak teman saya Rizka untuk lebih sering berlatih. yang kedua Ayu akan mengajak teman dan akan berlatih pidato ya. Ya Pak. Itu setiap hari nanti latihan pidato dengan Rizka. Insya Allah demikian ya. Kemudian ada lagi. Dan saya akan sering mengajak dia untuk lebih sering berjalan-jalan dan menggunakan sepeda Pak. Nah, jadi Ayu juga akan sering berkumpul, sering menghabiskan waktu bersama Rizka ya, dan dengan jalan-jalan demikian. Bagus sekali Ayu. Terima kasih sekali Ayu telah merencanakan langkah yang sangat hebat, langkah-langkah yang sangat luar biasa ya, sangat bagus. Kemudian harapannya ke depan, permasalahan yang Ayu alami, kegundahan, kerisauan ataupun perasaan yang tidak nyamannya bisa teratasi. Baik, selanjutnya setelah kita lakukan kegiatan konseling individu ini, coba ceritakan ke Bapak perasaan Ayu sekarang bagaimana? Alhamdulillah lebih nyaman sih Pak, karena saya sudah menceritakan semua keputusan saya kepada Bapak. Terima kasih banget ya Pak. Berarti Ayu sekarang sudah nyaman? Bagus sekali. Ayu sudah sedikit teratasi permasalahannya. Ya. Sudah. Terima kasih juga untuk Ayu yang telah datang menjumpai Bapak dan mempercayakan Bapak untuk berbagi cerita. Terima kasih sekali. Ingat, segala hal yang akan Ayu sampaikan, Bapak akan mencoba tutup apa-apa ya, seperti itu. Dan yang terpenting perasaan Ayu sekarang sudah sangat nyaman, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kegiatan ini akan kita laksanakan sebanyak 2 kali Ayu ya.
kita akan melaksanakan kembali kegiatan konseling individu sesi kedua untuk mengetahui ataupun untuk mengevaluasi sejauh mana sih langkah-langkah tersebut sudah Ayu lakukan, ya seperti itu. Kira-kira kapan nih kita bisa sepakati waktu dan jamnya? Insya Allah minggu depan Pak, katanya pada hari Kamis. Minggu depan di hari Kamis. Ya Pak. Nah, untuk jamnya pukul berapa kira-kira? Jam 9 bisa nih Pak. Jam 9 bisa. Coba Bapak periksa ya, kira-kira jam 9 Bapak ya tidak Bapak pas tidak ada jadwal yang lain. Ayo kita bisa bertemu kembali pada hari Kamis dan di pukul 9 kita evaluasi, kemudian kita cari tahu nih di mana letak kendala-kendalanya, ya insya Allah di hari Kamis nantinya ya, pastinya di pukul 9. Untuk Ayu kegiatan yang lain tidak ada ya di hari Kamis? Ya Pak. Tidak ada latihan pidato? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Baik, jika demikian sebelum kita akhiri kegiatan ini, Bapak ini ada lembaran penilaian diri dan lembar kepuasan konseling. Silahkan Ayu isi. Ya, pertama Ayu harus membaca terlebih dahulu, membaca secara cermat, kemudian baru Ayu isi. Dan jangan lupa untuk diisi, jangan sampai ada yang ketinggalan, ya seperti itu. Ini silakan Ayu isi. Kemudian ini lembaran penilaian diri, silakan. Saya merasa lebih baik dan lega setelah menceritakan permasalahan yang saya hadapi kepada guru BK saya. Kira-kira di nomor berapa ini kepuasannya? Silakan. Oke. Kemudian yang kedua, saya lebih memahami masalah yang saya hadapi. Yang ketiga, saya menemukan apa yang menyebabkan permasalahan yang saya hadapi semakin berlarut. Nah, yang keempat, saya berkeyakinan dapat menyelesaikan masalah ini. Terus, yang kelima, saya dapat menentukan langkah selanjutnya dan merencanakan apa yang mesti saya lakukan ke depannya. Baik, terima kasih Ayu telah mengisi lembar penilaian diri. Ya, lembaran ini sangat Bapak butuhkan untuk mengevaluasi kegiatan kita pada hari ini, kegiatan konseling kita pada hari ini. Dan selanjutnya kira-kira nih, ada nggak sih hal-hal yang ingin Ayu sampaikan? Saya rasa sudah cukup sih Pak. Sudah cukup? Yakin sudah cukup? Yakin Pak. Yakin sudah cukup. Dan demikian kegiatan ini akan kita akhiri, ya. Jangan lupa tuh di hari Kamis depan tepatnya di pukul 9 kita akan bertemu kembali, ya. Harapan Bapak Ayu bisa segera melaksanakan langkah-langkah efektif yang dapat meredakan permasalahan yang tengah Ayu alami. Ada pelajaran apa nih? Nah, Pelajaran IPA Pak. pelajaran IPA ya. Berarti Ayu sekarang akan belajar IPA kembali. Gurunya siapa namanya? Ibu Nurlela Pak. Ibu Nurlela. Baik. Demikian belajar yang rajin ya. Jangan lupa. Nah, tetap ukir prestasi.
tetap bersemangat, tetap mempertahankan peringkat yang telah kita peroleh di semester yang lalu. Dan pesan terakhir, jangan lupa bahagia, tetap berikan, tetap tebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, dan tetap semangat. Baik ya, demikian Bapak akhiri kegiatan pada hari ini. Ucapan terima kasih besar-besarnya kepada Ayu yang telah hadir dan menceritakan setiap permasalahannya kepada Bapak, dan Bapak juga memohon maaf apabila ada kata-kata Bapak di sini yang kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan. Sekali lagi Bapak mohon maaf. Kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Adanallahu wa lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.